وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا. اللهم بارك لنا في رمضاننا وبارك لنا في ليلة القدر بركة تامة amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita berjumpa kembali dalam pengajian kitab Al-Qala'id Al-Marjaniyah fil Wadhaif Ar-Ramadaniyah, dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-21. Tapi sebelum saya lanjutkan ada satu catatan penting tentang salat tasbih yang kemarin sudah kita bahas, bahwa salat tasbih waktunya bebas, bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Kalau pagi maka bagus misalnya pada waktu kita menunggu Jumatan sebelum khatibnya datang, ini waktu yang sangat longgar. Kalau malam hari maka bisa kita lakukan pada maghrib sampai isya kalau memang tidak ada pengajian di masjid kita. Demikian juga bisa kita lakukan pada saat salat tahajud. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa salat tasbih, bacaan-bacaan wiridnya diganti dengan bacaan baqiyatus shalihat. Tetapi satu hal yang tidak boleh ditinggalkan yaitu bacaan tasyahud akhir. Tetap seperti biasa normal. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat dan seterusnya sampai akhir. Kalau sudah selesai bacaan tasyahud, barulah kita membaca baqiyatus shalihat sebanyak 10 kali, sebagaimana gerakan-gerakan yang lain juga 10 kali. Ini khusus untuk tasyahud ya. Adapun untuk bacaan ruku, bacaan sujud, maka bacaan yang biasanya tidak usah dibaca, tidak masalah, karena sudah tergantikan dengan baqiyatus shalihat tersebut. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-21, al-hadithul hadi wal ishrun. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, "Shallaina kami salat," yaitu para sahabat Nabi, ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-maghriba, salat maghrib atau di waktu maghrib. Faraja'a maka kembalilah, yaitu ke rumah, man raja'a orang yang kembali. Wa aqaba dan melakukan ta'qib, man aqaba orang yang melakukan ta'qib. Ta'qib itu adalah menunggu salat setelah salat dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menunggu salat Isya setelah salat Maghrib ini adalah ibadah ta'qib. Faja'a maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an, bercepat-cepat. Qad hafazahu telah qad hafazahu nafas. Nafas itu telah terengah-engah pada beliau. Itu maksudnya. Waqad hasara dan sungguh beliau telah menyingsingkan an rukbatai dari kedua lutut beliau. Dan ini menunjukkan bahwa lutut laki-laki bukanlah termasuk aurat. Adapun paha maka menurut mayoritas ulama adalah aurat. Menyelisih mereka mazhab Hambali dan mazhab Zahiri mengatakan bahwa paha laki-laki bukan aurat, yang aurat hanyalah sawatan, yaitu dua kemaluan, yaitu farji, kubul sama dubur. Faqala maka Nabi mengatakan, abshiru, bergembiralah kalian. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berhak mendapat kabar gembira hendaklah digembirakan. Dan ini termasuk dalam bab kita mengalami senang sebagaimana orang mengalami senang. Maka memberi kabar gembira, orang yang berhak mendapatkan kabar gembira. Hadza rabbukum, ini Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qad fataha, sungguh telah membuka, baban, satu pintu, min abwabis sama, dari pintu-pintu langit. Jadi langit itu punya pintu dan pintunya banyak. Yang dibuka satu saja oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut. Untuk apa dibuka? Yubahi, Allah membanggakan, bikum kalian, al-malaikah, di hadapan para malaikatnya. Yaqulu, Allah mengatakan, ungzuru, lihatlah wahai malaikat, ila ibadi, kepada hamba-hambaku. Menunjukkan bahwa malaikat-malaikat yang di langit itu bisa melihat hamba-hamba Allah yang ada di bumi.
mereka sedang melakukan ibadah di masjid menunggu salat Isya. Nah, diperlihatkan oleh Allah kepada para malaikat. Qad qadau, mereka telah menyelesaikan faridah ibadah fardu, maksudnya salat maghrib. Wahum, dan mereka yantaziruna, menunggu ukhra ibadah fardu yang lain, maksudnya salat Isya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan fadilah ibadah ta'qib, yaitu duduk di masjid setelah menyelesaikan sholat, tidak segera pulang. Nah, kalau kita duduknya sampai menunggu sholat berikutnya, maka ini lebih utama lagi, karena menyebabkan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya ini, dan menyebabkan pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pintu langit sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti penjelasan-penjelasan yang sudah kita sampaikan, itu menyebabkan doanya mudah terkabulkan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang waktu azan. Nabi mengatakan, "Idza nadal munadi futihat abwabus sama." Apabila menyerukan azan seorang penyeru azan, maka dibukalah pintu-pintu langit. Wastujibad du'a, dan dikabulkanlah doa. Hadis riwayat Abu Ya'la, derajatnya sahih. Maka ini menunjukkan bahwa dibukanya pintu langit itu ada efeknya, yaitu dikabulkannya doa, karena doa kita naik kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil faedah bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah maghrib ada yang pulang ke rumah, ada juga yang tetap tinggal di masjid. Nah, tetap tinggal mereka di masjid ini, apa yang mereka lakukan? Ya, tentu saja kalau para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rata-rata mereka adalah orang-orang yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pastinya di masjid bukan untuk ngobrol-ngobrol, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu ibadah zikir asma'ihi, ya, menyebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, atau zikir ahkamihi, menyebut hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu diskusi tentang masalah agama, atau kalau sekarang ya diadakan majelis ilmu pada maghrib sampai isya. Karena itu berdasarkan hadis ini sangat-sangat diutamakan kalau masjid-masjid kita mengadakan pengajian pada maghrib sampai isya. Kalau tidak setiap hari, maka minimal 1 kali dalam 1 pekan. Kalau sudah bisa istiqamah, tambah lagi 2 kali dalam 1 pekan. Kalau bisa istiqamah, tambah lagi. Idealnya ya setiap hari ada pengajiannya, maka ini lebih bagus lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini pernah saya tawarkan di kaum muslimin di Klaten ketika saya mengajar di pesantren Ibnu Abbas milik Al-Ustadz Mu'in rahimahullah. Kemudian saya mampir ke masjid-masjid sekitar pesantren, kemudian mereka minta kajian kepada saya, maka saya sampaikan hadis ini. Dan saya hasung mereka untuk pengajian tidak hanya 1 kali seperti ini, tapi ya diistiqamahkan pengajian pada maghrib sampai isya-nya. Nah, alhamdulillah setahu saya setelah 3 tahun saya tinggal di Klaten, kemudian saya balik ke Solo, masjid tersebut sudah banyak pengajian-pengajian, tidak hanya 1 kali dalam 1 pekan, tapi ternyata mereka mengadakan kajian-kajian yang cukup banyak. Ya, ini sesuatu yang sangat menggembirakan karena mereka melaksanakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kalau kita lihat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, semuanya mengadakan pengajian pada maghrib sampai isya. Bagi yang pernah umrah akan mengetahui kondisi tersebut, ya. Di Mekah ada Syekh Saleh Fauzan, saya ingat saya dulu waktu tahun 2010, beliau yang mengadakan kajian di Masjidil Haram. Kemudian di Masjid Nabawi ada Syekh Abdul Razak Badr, ada Syekh Abu Bakar Jabir Jazairi, dan para masyayikh yang lain yang mengadakan pengajian pada maghrib sampai isya. Ini termasuk apa yang disebutkan dalam hadis ini. Kita lanjutkan al-haditsu tsani wal 20, hadis 22. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun, tidaklah kumpul suatu kaum fi baitin min buyutillah,
pada satu rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid, yatluna kitaballah, membaca kitabullah yaitu Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mentadarusi Quran di antara mereka, illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan meliputi mereka rahmat Allah, wa haffathumul malaikah, dan mengerumuni mereka malaikat-malaikat, wa dzakarahumullah, dan Allah menyebut mereka fi man indah, pada orang-orang yang ada di hadapan beliau, yaitu para malaikat. Wa man batta'a bihi 'amaluh, dan barang siapa yang amalnya lambat terhadap dirinya, lam yusri' bihi nasabuh, nasabnya tidak akan mempercepat dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ringkasnya wazifah nomor 22 pada bulan Ramadan adalah melakukan tadarus, dan itulah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril setiap bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam setoran kepada malaikat Jibril setiap bulan Ramadan sampai khatam. Maka di akhir hayat beliau, berarti beliau setoran kepada malaikat Jibril 30 juz dalam satu bulan Ramadan. Bahkan di akhir hayat beliau setorannya tidak hanya satu kali, tapi malah dua kali. Berarti sekitar satu malamnya setoran 2 juz kepada malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Dan nanti akan kita baca hadisnya mungkin ya kalau ada. Adapun wazifah yang ke-21 tadi, yaitu berada di masjid pada maghrib sampai isya kalau bisa ya. Tapi kalau tidak bisa karena mungkin belum makan, belum iftar, maka ya tidak ada masalah pulang ke rumah untuk iftar. Tapi yang sudah iftar sebelum maghrib, maka pada maghribnya bisa digunakan untuk ibadah di masjid sampai dengan isya. Kemudian setelah isya kalau ikut tarwih, berarti pulangnya setelah tarwih. Pulang. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Ya. Faedah yang pertama, yang dimaksud baitin min buyutillah, rumah Allah, itu maksudnya adalah masjid. Masjid disebut rumah Allah itu karena masjid sesuatu yang mulia, maka dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rumah-rumah selain masjid, meskipun itu juga rumah Allah, karena Allah juga yang menciptakan seluruh makhluk ini, maka tidak disebut sebagai rumah Allah karena tidak ada pengkhususan kalau begitu untuk masjid. Nah, supaya ada pengkhususan untuk masjid itulah maka masjid disebut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, meskipun semua rumah termasuk rumah kita ya rumahnya Allah karena Allah pemilik seluruh alam semesta ini. Kemudian yang dimaksud dengan tadarus itu adalah satu orang membaca, yang lainnya mendengarkan. Karena itu hendaklah dalam masalah ini orang mengetahui adab tadarus. Jangan sampai satu orang membaca, lainnya malah ngobrol. Ini tidak adab. Ya. Dan ini saya lihat dalam adat sebagian umat Islam ketika tadarus, tidak memperhatikan adab, malah ngobrol sendiri. Dan tampaknya salah satu sebabnya gara-gara terlalu banyaknya halaqahnya. Sehingga seseorang setelah giliran membaca, dia masih menunggu lama giliran berikutnya, akhirnya dia ngobrol dengan temannya. Nah, maka paling bagus ya tadarus itu setiap halaqahnya 4 orang atau 3 orang. Sehingga segera ganti membaca dan dia tidak ada kesempatan untuk ngobrol. Kalaupun masih ngobrol lagi, ya itu sudah kebangetan memang ya. Tidak mengetahui bagaimana semestinya beradab kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Quran, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah. Diam itu berarti ya tidak ngobrol. Kalau ngobrol berarti tidak melaksanakan perintah ini. La'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini surat A'raf ayat 204. Meskipun saya tidak mengatakan bahwa itu berdosa ya, tapi tidak adab ya. Ini kata-kata tidak adab ini bagi orang yang berpendidikan ini sudah cukup sebagai nasihat. Tapi kalau orang tidak berpendidikan ya dinasihati nasihat keras pun tidak akan masuk.
Tapi kemudian yang dimaksud sakinah itu apa? Diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Menurut qadhiyat, sakinah itu adalah rahmat. Ya. Tapi kata Imam Nawawi ini tafsiran yang lemah karena setelahnya sudah disebutkan rahmat. Kalau begitu berarti disebutkan rahmat dua kali. Ini tidak bagus. Maka kata Imam Nawawi yang lebih bagus adalah bahwa sakinah itu dimaknai at-tuma'ninah wal waqar, ketenangan. Baik ketenangan dalam hati dan ketenangan zahir. Itulah apa? Sakinah. Ada juga yang mengatakan bahwa as-sakinah itu adalah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk ini turun dari langit ke bumi dalam rangka mendengarkan bacaan Quran yang dilakukan oleh seseorang. Nah, kalau kita sedang membaca Quran ternyata sakinah tidak turun, mungkin karena apa kurang khusyuknya kita dalam membaca Quran atau bagaimana ya. Kalau memang ditafsiri sakinah itu adalah makhluk tersebut. Hadis 23. Al-haditsu tsalits wal 'ishrun. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi. Adalah Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa kana dan adalah ajwadu ma yakunu paling dermawannya beliau itu fi Ramadan pada bulan Ramadan hina yalqahu Jibril ketika Jibril berjumpa dengan beliau. Wa kana dan adalah yalqahu menjumpai beliau fi kulli lailatin pada setiap malam min Ramadan dari bulan Ramadan fayudarisuhul Quran lalu beliau mentadarusi Al-Quran bersama beliau. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair lebih dermawan terhadap kebaikan, dengan kata lain lebih ringan berbuat baik, minar rih daripada angin al mursalah yang dilepas atau yang berhembus. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa termasuk wazifah di bulan Ramadan adalah dermawan. Baik itu dermawan dalam hal sedekah maupun juga dalam kebaikan-kebaikan yang lain. Karena lafal hadisnya tidak mengatakan masalah sedekah, tapi masalah khair, ya, kebaikan itu mencakup sedekah dan juga yang lain-lain. Maka yang dimaksud ajwad, ya, dermawan ini tadi maksudnya ringan, ya, ringan dalam berbuat baik kepada orang lain, demikian juga berbuat baik dalam hal-hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tilawah Quran, salat sunnah dan sebagainya. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Tidak ada yang lebih dermawan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bukti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak suka menyimpan harta. Beliau kalau punya harta maka hanya mau menyimpan sampai 3 hari saja untuk beliau, ya. Adapun untuk istri-istrinya maka beliau simpankan sampai 1 tahun untuk makan mereka. Jadi Nabi ketika mendapatkan ghanimah perang, nah maka beliau siapkan untuk istri-istrinya bahan pangan untuk 1 tahun. Ini dalam rangka menenangkan istri-istri beliau. Kalau beliau sendiri sebenarnya tidak perlu seperti itu, karena beliau imannya sudah tingkat sempurna yang tidak perlu menyiapkan persiapan untuk 1 tahun tadi. Tapi sebagai seorang kepala rumah tangga, ya, kewajiban memberi nafkah kepada anak istrinya, maka untuk menenangkan mereka beliau siapkan bahan pangan selama 1 tahun. Itu pun bahan pangan yang disiapkan selama 1 tahun biasanya sudah ludes sebelum waktunya. Kenapa? Karena beliau ambil sebagiannya untuk sedekah. Ada orang miskin datang, ternyata harta Baitul Mal sudah kosong. Nah, beliau relakan harta yang beliau siapkan atau bahan pangan yang beliau siapkan untuk istri-istrinya direlakan untuk orang miskin. Sehingga sebagaimana kata Aisyah, 2 bulan kami tidak masak apa-apa. Itu karena bahan pangannya sudah ludes sebelum waktunya tadi. Itulah dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril ketika berjumpa dengan Nabi di bulan Ramadan, maka Rasulullah itu lebih dermawan lagi. Kenapa? Karena mensyukuri nikmat Allah. Nabi Muhammad SAW senang sekali bertemu dengan malaikat Jibril. Nah, saking senangnya tersebut, beliau imbangi dengan ibadah, yaitu ibadah dermawan, yaitu lebih dermawan lagi pada saat bertemu dengan Jibril. Maka dermawannya ini adalah kenapa? Karena
karena mensyukuri nikmat Allah, yaitu berupa bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian yang dimaksud fayudarisuhul Quran, mentadarusi Al-Quran, ini dalam riwayat yang lain fayu'ariduhul Quran, maka tadarus nama lainnya berarti mu'aradah, ya. Dan mu'aradah ini menunjukkan bahwa satu sama lain saling menyetorkan. Karena itu ada ulama yang berpendapat bahwa maksud mu'aradahnya Quran bersama Jibril ini adalah Nabi SAW setoran kepada malaikat Jibril. Setelah itu Jibril membaca ulang apa yang disetorkan Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Dan cara mempelajari Quran memang dua cara seperti ini. Bisa dengan cara guru yang membaca, kita mendengarkan. Nah, setelah paham, oh cara bacanya begitu, baru kita praktekkan. Boleh juga dengan cara kita setoran kepada guru, ya. Kita sudah mempelajari ilmu tajwid kan. Nah, kemudian sudah paham bagaimana cara membaca Quran, kita bawa Quran setor kepada guru. Saya mau setoran kepada panjenengan juz 1 misalnya. Nah, guru mendengarkan kita. Kalau ada kesalahan-kesalahan kemudian guru yang membetulkan. Ini salah, ya. Ini mestinya ain, cara membacanya begini. Ini mestinya ghain, cara membacanya begini. Misalnya begitu, ya. Nah, guru tinggal membenarkan sesuatu yang salah saja. Nah, maka dua cara mempelajari Quran ini semuanya dilakukan oleh Nabi SAW pada saat mu'aradhah Al-Quran ini. Penjelasan tersebut bisa ditemukan dalam kitab Dalilul Falihin ketika pembahasan hadis ini. Kemudian di sini disebutkan Rasulullah itu lebih dermawan dengan kebaikan pada saat tersebut daripada angin yang berhembus. Apa penyerupaan antara kebaikan Nabi dengan angin yang berhembus? Angin yang berhembus ini, dia akan mengenai semuanya, barang, tidak pilih kasih. Kalau melihat pohon, saya akan mengenainya. Kalau melihat rumah, saya tidak mengenainya. Enggak begitu. Namanya angin berhembus itu apapun dilewati. Demikian juga kebaikan Nabi SAW itu menyeluruh kepada apapun. Ada orang miskin butuh, maka dibantu. Ada orang berhutang, minta pinjaman untuk melunasi hutangnya dulu, atau minta bantuan untuk dilunasi hutangnya, maka dia bantu. Demikian juga ada janda yang dia perlu untuk santunan, disantuni. Ada anak miskin perlu santunan, menyebar menyeluruh. Gampangnya kalau sekarang kan ada tawaran-tawaran ya di bulan Ramadan ini. Dari media Al-Islam misalnya ada tawaran, ini santunan sembako, ini ada wakaf untuk pondok, ini ada untuk iftar. Nah, kalau bisa itu semuanya menyeluruh, kita ikut. Nah, itu adalah yang dimaksud lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Karena angin berhembus menyeluruh dalam berhembus, maka demikian juga kebaikan Nabi menyeluruh kepada semua orang. Ini penyerupaan yang pertama. Penyerupaan yang kedua, angin ketika berhembus itu berhembusnya selalu terus-menerus. Nah, demikian juga Rasulullah SAW berbuat baiknya itu terus-menerus. Dan kata-kata al-khair, kebaikan ini menurut para ulama adalah mencakup segala jenis kebaikan. Kebaikan tidak hanya sedekah saja, tapi semua jenis kebaikan Rasulullah dermawan alias ringan melakukannya, lebih ringan melakukannya pada bulan Ramadan. Hadis yang ke-24. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما asaba tidaklah mengenai ahadan seorang pun hammun, kegelisahan, wala hazanun, tidak pula kesusahan, qattu sama sekali. Faqala, lalu dia mengucapkan, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi. Quran atau Quran ya, dua qiraat. Wa nur sadri wa jilaa huzni wa dhahaba hammi. Jila ini dibaca jala atau jila. Nah, itu di dalam footnote Musnad Ahmad disebutkan jila itu bikasril jim, ya, jimnya di kasrah. Maka kalau di situ di fathah ya bisa diganti kasrah ya. Wa jilaa huzni wa dhahaba hammi. Nah, siapa yang membaca itu maka akibatnya apa?
azhaballahu azza wa jalla hammahu. Allah pasti akan melenyapkan kegelisahannya, wa abdalahu, dan akan menggantinya maka huznihi, sebagai ganti dari kesedihannya, farahan, diganti dengan kegembiraan. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yang bagi sepantasnya lana, bagi kami, an nata'allam, untuk mempelajari haula'il kalimat, kalimat-kalimat tersebut. Qala, beliau mengatakan, ajal, iya dong, yang bagi pantas, liman sami'ahunna, bagi siapapun yang mendengarnya, ayyata'allamahun, untuk mempelajarinya. Mempelajari di sini mencakup dua, ya. Pertama, mempelajari maknanya sehingga kita mengucapkan sesuatu paham apa yang kita ucapkan. Kemudian juga yang kedua, menghafalnya. Nah, karena itu silahkan nanti di rumah dihafalkan bagi yang belum hafal. Dan sebenarnya menghafal itu mudah. Teorinya adalah dibaca setiap hari. Pasti lama-lama hafal meskipun tanpa hafalan, ya. Setiap pagi dibaca atau setiap pagi sore dibaca. Kalau rutin, maka lama-lama pasti hafal. Nah, sekarang di sini kita pelajari maknanya. Allahumma, ya Allah, ini abduk, sesungguhnya aku ini hambamu. Wabnu abdik, anaknya hambamu. Ibnu amatik, anaknya hambamu. Kalau abdik itu maksudnya bapak kita, karena abdun itu hamba laki-laki. Kalau amatik itu maksudnya ibu kita, karena amah itu adalah hamba perempuan. Ini menunjukkan bahwa sebelum berdoa disyariatkan kita menunjukkan keperluan dan kebutuhan kita kepada Allah. Ya Allah, posisi saya hamba jenengan, ya, saya perlu kepada panjenengan. Nasiyati, ubun-ubunku, biadika, di tanganmu. Artinya Allah menguasai kita. Sehingga kalau Allah menghendaki apapun terhadap kita, ya tinggal diambil ubun-ubun kita, selesai masalah. Ya, mau dimatikan, mau dilemparkan. Ya. Madin, berlanjut via pada saya, hukmuka, hukummu. Artinya hukumnya Allah tidak akan lepas daripada kita. Allah menghendaki apa pasti terjadi. Adlun, adil via padaku, qada'uka, keputusanmu. Jadi apapun keputusan Allah kepada kita adalah adil. Diputuskan sebagai miskin, adil. Diputuskan sebagai kaya, adil. Diputuskan banyak anak, adil. Diputuskan banyak istri, adil. Diputuskan sedikit anak, cuma satu anak, itu pun perempuan, adil. Diputuskan tidak punya anak, adil. Pokoknya semua keputusan Allah adalah adil. Tidak ada yang zalim, tidak ada. Karena Allah itu setiap melakukan sesuatu pasti ada hikmahnya. Yang kita manusia mungkin tidak mengetahui atau kadang-kadang tidak mengetahui hikmahnya, sehingga merasa bahwa wah, ini Allah nggak adil kepada saya. Itu karena tidak mengetahui hikmahnya. Karena itu harus diresapi bahwa semua keputusan Allah kepada kita adalah adil. Kemudian, as'aluka, aku minta kepada engkau, bikul lismin, dengan setiap nama, huwalak, yang nama itu milikmu. Samaita bihi nafsak, yang engkau memberikan nama itu untuk dirimu sendiri. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ya, Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Ini berarti Allah memberi nama dirinya Allah. Karena itulah sebagian ulama mengatakan bahwa Allah adalah Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan nama itu dalam kitabmu, yaitu Al-Quran, dan kitab-kitab yang lain. Jadi kitab di sini tidak harus Quran, tapi semua kitab samawi, baik itu Taurat, Zabur, Injil, kemudian Al-Quran, atau Suhufi Musa, Suhufi Ibrahim, Musa, semua itu. Contohnya nama Allah yang ada dalam Al-Quran, Al-Hafi, dalam surat Maryam, innahu kana bi hafiyya. Nah, kata Syekh Utsaimin, Al-Hafi termasuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka boleh kalau kita punya anak dikasih nama Abdul Hafi, ya, hambanya Al-Hafi, Allah yang Maha Hafi. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan nama itu kepada seseorang dari makhlukmu. Artinya makhluk-makhluk yang lain tidak tahu nama tersebut, tapi dia tahu bahwa itu namamu. Misalnya Allah memberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad SAW, satu nama Allah yang tidak diberitahukan kepada yang lain, misalnya, ya bisa saja seperti itu. Atau salah satu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi mimpi untuk mengetahui sebagian nama Allah yang lainnya tidak mengetahui, misalnya, bisa saja. Awis ta'tharta, atau
engkau menguasai bihi terhadapnya, fi ilmil ghaib pada ilmu yang ghaib indaka padamu. Artinya nama yang hanya Allah saja yang mengetahuinya, yang lain tidak ada yang tahu. Baik itu malaikat Jibril maupun Nabi Muhammad SAW, semuanya tidak ngerti. Yang tahu adalah Allah. Nah, dari kalimat inilah para ulama mengatakan bahwa Asmaul Husna itu tidak terbatas jumlahnya. Adapun hadis yang mengatakan nama Allah 99 itu bukan membatasi 99, tapi itu membahas 99 nama Allah yang fadilahnya adalah kalau kita hafal maka kita dijamin masuk surga. Nah, itu fadilahnya begitu. Bukan berarti namanya hanya 99. Itu seperti orang mengatakan rumah saya 3, padahal rumahnya 5. Maksudnya rumah 3 itu yang di Solo, ada yang dua lainnya itu yang di luar negeri misalnya. Ya, tidak berbohong karena yang dimaksud adalah rumah yang tempat di mana dia bicara. Minta dengan nama-nama Allah, minta apa? Anta ja'al Quran, supaya engkau jadikan Quran itu Robi Aqalbi, sebagai Robi bagi hatiku. Nah, Robi itu apa sih? Ya. Robi itu dalam bahasa Arab itu adalah tempat banyaknya rumputan. Jadi tempat-tempat kehijauan. Ya. Maka Robi Aqalbi berarti tempat rerumputan untuk hatiku. Artinya saya bisa mengambil manfaat dari Al-Quran dengan manfaat yang banyak, sebagaimana tempat-tempat yang banyak kehijauan itu diambil manfaatnya oleh banyak makhluk. Kambing datang ke situ untuk merumput, kita datang ke situ untuk melihat pemandangan yang hijau menyejukkan. Sebagaimana manfaatnya banyak, maka demikian juga kita minta bahwa kita bisa menjadikan Quran itu bermanfaat untuk hati kita. Wa nur sadri, dan sebagai sinar bagi dadaku, wajila ahuzni, dan pelenyap jadi bagi susahku, wa dhahaba hammi, dan lenyapnya kegelisahanku. Rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wal Bazzar illa annahu qala wa dhahaba ghammi. Lenyapnya gham bukan ham, ya. Ya sama sih artinya gelisah. Bedanya kalau tadi dengan ha, kalau di sini dengan ghain, ya. Dan sudah sering saya sampaikan bahwa dua kata dalam bahasa Arab kalau lebih banyak serupanya daripada bedanya, berarti pasti ada kemiripan makna. Di sini dimulai dengan ghain, sementara tadi dimulai dengan ha. Tapi setelahnya sama, ya, mim dan tasydid, nah berarti sama maknanya. Makana sebagai ganti dari hammi, kata-kata hammi. Wa Tabarani wa rijalu Ahmad wa Abi Ya'la rijalu sahih ghaira Abi Salam al-Juhani wa qad wathaqahu Ibnu Hibban. Intinya bahwa hadis ini sanadnya tidak bermasalah. Hadis yang ke-25. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu innal baita, sesungguhnya rumah, la yattasi, sungguh menjadi longgar, terasa longgar, ala ahlihi, terhadap penghuninya, wa tahduruhul malaikah, dan menghadirinya malaikat, wa tahjuruhu syayatin, dan meninggalkannya para setan, wa yaktsuru khairuh, dan banyak kebaikannya, ayyuqra'a fihi, karena dibacakan padanya Al-Quran. Sebaliknya, wa innal baita, sesungguhnya rumah, la yadhiqu ala ahli, sungguh sempit, terasa sempit terhadap penghuninya. Wa tahjuruhul malaikah, ditinggalkan malaikat, wa tahduruhu syayatin, didatangi setan, wa yakillu khairuh, sedikit kebaikannya. Alla yuqra'a fihi al-Quran, karena tidak dibacakan padanya Quran. Hadis riwayat Darimi dengan sanad yang hasan, tapi hadisnya mauquf. Mauquf itu maksudnya adalah sabda perkataan sahabat, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perkataan Abu Hurairah. Nah, sekarang kalau hanya perkataan Abu Hurairah yang dia manusia biasa, bukan manusia yang maksum, apakah dapat diterima? Para ulama mengatakan hadis-hadis yang bicara tentang masalah gaib, kalau itu disampaikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu dihukumi sebagai hadis marfu', yaitu sebagai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat tidak mengetahui gaib. Nah, kok tiba-tiba bicara masalah gaib, itu pasti sumbernya datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang sumbernya dari Nabi, kenapa para sahabat tidak mengatakan qala Rasulullah saja? Ya. Nah, para sahabat itu sebagian mereka ada yang sangat takut untuk menyampaikan sabda Nabi karena khawatir salah. Sehingga sebagian mereka tidak menisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Pokoknya dia pernah mendengar dari Nabi begitu, dia sampaikan seperti yang dia dengar, tapi tidak menisbatkan kepada Nabi. Khawatir kalau nanti malah salah kalimatnya, tidak sesuai sabda Nabi yang sesungguhnya. Nah, maka kalau ternyata betul ada salahnya, karena dia hanya mengucapkan dari dirinya sendiri, itu apa namanya tanggungannya lebih ringan. Beda kalau kita mengatakan Rasulullah bersabda, ternyata disampaikan salah, itu tanggungannya lebih besar. Karena berarti mengatasnamakan Nabi sesuatu yang Nabi tidak mengucapkannya. Karena itulah para ulama mereka seringkali ketika menyampaikan hadis Nabi itu ditutup dengan au kama qala atau seperti yang Nabi sabdakan ya. Artinya ini kira-kira saja sekitar itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bukan kira-kira karena ragu-ragu Nabi menyabdakan atau tidak, bukan ya. Yakin Nabi menyabdakan seperti itu, tapi kalimat pasnya gimana? Nah, itulah ya namanya manusia mudah lupa. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Sehingga dia menyampaikan sesuai maknanya saja. Tidak betul-betul sesuai teks dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sesuai dengan makna dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Abu Hurairah ini, kita temukan dalil-dalilnya ya. Rumah didatangi malaikat karena dibacakan Quran. Nah, ini semakna dengan hadis-hadis yang lain. Misalnya, tadi hadis yang mengatakan bahwa kalau ada tadarus maka diliputi oleh malaikat. Demikian juga semakna dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qama ar-rajul yatawadda." Kalau seseorang itu bangun malam berwudu, berwudu, baik itu malam hari maupun siang hari. Wudunya bagus, kemudian menggosok giginya, kemudian dia sholat, maka malaikat mengelilinginya dan mendekat kepadanya, sampai dia letakkan mulutnya pada mulut orang tadi. Maka tidaklah dia baca Quran kecuali masuk ke mulutnya malaikat. Tapi kalau dia bangun tidak gosok gigi, maka malaikat hanya mengelilinginya saja dan tidak mau meletakkan mulutnya pada mulutnya. Jadi terganggu dengan bau ababnya yang tidak enak tadi ya. Hadis riwayat Muhammad bin Nasr di dalam kitab As-Shalah derajatnya adalah sahih. Nah, ini menunjukkan bahwa malaikat menyukai bacaan Quran. Nah, sehingga kalau kita membaca Quran di rumah kita, kemudian pada para malaikat pada datang, yaitu sesuai dengan apa yang dikatakan Abu Hurairah tadi ya. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Demikian juga ada seorang sahabat Nabi lagi enak-enak membaca surat Al-Baqarah pada malam hari. Dalam riwayat yang lain membaca Al-Kahfi. Tiba-tiba ada seperti mendung ya, datang, ya, seperti awan datang. Nah, ternyata dia adalah As-Sakinah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Tilkas Sakinah tanazzalat fil Quran. Itu sakinah yang turun untuk gara-gara bacaan Quran yang kamu baca. Demikian juga di sini, setan meninggalkan rumah yang dibacakan Quran. Ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain tentang orang yang membaca Al-Baqarah di dalam rumahnya. Rasul bersabda, Inna syaitana yang firu. Sesungguhnya setan itu lari. Dari mana? Minal bait, dari rumah. Alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Bisa jadi ini tidak hanya untuk surat Al-Baqarah saja. Ya. Disebutkan surat Al-Baqarah karena hasungan untuk membaca surat Al-Baqarah. Tapi bukan berarti bahwasanya hanya surat Al-Baqarah yang menyebabkan setan lari atau setan menjauh. Bisa juga surat-surat yang lain karena semuanya adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menguatkan makna tersebut. Wa yaktsuru khairuh, kebaikannya menjadi banyak ya. Kebaikannya apa contohnya? Kebaikan misalnya ya tidak ada percekcokan dalam rumah tangga, kemudian anak-anak sehat walafiat, kalaupun sakit ya sakit-sakit yang ringan, tidak sampai masuk ke rumah sakit, opnam dan sebagainya. Nah, itu efek-efek dari apa? Membaca Quran. Karena itu, marilah kita setiap hari membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan, kita jadikan sebagai wazifah setiap hari baca Quran di rumah dengan pembacaan yang banyak. Ba'da subuh kita pulang ke rumah misalnya sempatkan buka Quran. Ba'da zuhur pulang ke rumah sempatkan buka Quran.
Setelah asar pulang ke rumah, sempatkan lagi buka Quran. Setelah maghrib pulang ke rumah, baca Quran sampai isya. Setelah isya pulang ke rumah sebelum tidur, sempatkan baca Quran. Nah itu di bulan Ramadan ini kan semangat kita untuk berbuat baik kan sangat kuat. Sehingga bisa kita lakukan seperti itu. Kenapa kok pilih rumah untuk membaca Qurannya? Ya karena untuk kebaikan rumah kita. Bukan berarti tidak boleh selain rumah ya. Di masjid silahkan ya. Pada salat membuka dulu mushaf Quran di masjid. Setelah itu pulang ke rumah membuka lagi. Ya ini lebih bagus lagi seperti ini. Berarti kita mengumpulkan dua kebaikan. Kebaikan baca Quran di masjid dan itu juga ada dalilnya. Dan kebaikan membaca Quran di rumah kita untuk memperbanyak kebaikan yang ada pada rumah kita. Jadi ini kunci ya, tolong digarisbawahi kunci supaya rumah kita banyak kebaikannya, banyak-banyaklah membaca Quran di rumah. Tidak hanya di bulan Ramadan, terutama di bulan Ramadan sebagai wazifah Ramadan, tapi di luar Ramadan hendaklah juga kita melakukannya. Kalau tidak membaca Quran di rumah, maka efeknya sebaliknya tadi. Terasa sempit rumahnya, nggak nyaman di rumah, ya. Kemudian suka cekcok suami istri, kemudian anak-anak juga ya bermasalah, ya. Disuruh belajar tidak mau belajar, disuruh sholat tidak mau sholat, macam-macam masalah. Nah, itu gara-gara tidak baca Quran di rumah, sehingga berkahnya pun jadi sedikit. Na'udzubillah min syarri dzalik. Inilah yang dapat kita pelajari benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.